saya Tri Agung Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi ataupun edukasi tentang pentingnya diet cairan pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa. Seperti yang kita tahu, air itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan 60% dari tubuh kita itu adalah cairan ataupun air. Tapi kenapa harus ada diet cairan pada pasien yang gagal ginjal yang menjalani hemodialisa? Mari kita bahas bersama diet cairan pada pasien hemodialisa. Fungsi cairan pada tubuh kita itu untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, membawa zat-zat dalam tubuh kita, pelumasan pada sendi, kelembapan kulit, dan lain sebagainya. Loh, lah itu banyak fungsinya cairan pada tubuh kita. Tapi kenapa harus ada diet cairan pada pasien yang gagal ginjal? Namun, itu semua tidak terjadi pada pasien yang gagal ginjal dan menjalani hemodialisa. Karena fungsi ginjal sudah menurun. Nah, salah satunya adalah untuk mengeluarkan cairan tidak maksimal sehingga terjadi penumpukan cairan pada tubuh pasien. Dan apabila itu terjadi dalam waktu yang lama dan jumlah yang banyak, itu sangat beresiko pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Salah satunya terjadi pembengkakan, sesak nafas, dan tensi yang makin naik. Itu karena apa? Karena volume cairan pada tubuh pasien itu terlalu tinggi dan itu menekan fungsi organ-organ yang lainnya. Karena besarnya dampak pada penumpukan cairan pada tubuh pasien yang mengalami gagal ginjal, sehingga perlu dilakukannya diet cairan pada pasien gagal ginjal. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan diet cairan pada pasien gagal ginjal? Yang pertama, harus kita pastikan berapa sih kemampuan ginjal untuk melakukan cairan ataupun pipis dalam 24 jam. Jadi itu bisa dijadikan patokan, bisa 500 ataupun sampai 1 liter ditambah dengan kemampuan pipis dalam 24 jam. Itu bisa menjadikan patokan berapa sih konsumsi cairan dalam 1 hari ataupun 24 jam. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung rasa yang tajam, asam, manis, asin. Itu harus dihindari karena itu akan merangsang pasien untuk sering minum. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung minyak ataupun gorengan. Yang keempat, hindari makanan yang berasa dengan zat kimia. Yang kelima, hindari kegiatan di luar ruangan lingkungan yang bersuhu panas karena itu akan menyebabkan pasien lebih dehidrasi, jadi lebih haus dan sering minum. Yang keenam, anjurkan pasien untuk mandi dengan air dingin. Itu akan mengurangi suhu tubuh, jadi kemauan ataupun rasa ingin minumnya akan berkurang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang diet cairan pada pasien gagal ginjal. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Iman itu nih yang ada di sini dalam kegiatan orientasi PKK baru di RSUD Kabupaten. Saya Tri Agung Prasetyo dalam rangka pelaporan orientasi instalasi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, terutama di unit RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Saya mengangkat dulu optimalisasi pendidikan kesehatan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi dialisis di RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Kenapa saya angkat hal tersebut dengan latar belakang untuk menilai kualitas hidup pasien dengan hemodialisa diperlukan penata-laksanaan lain seperti manajemen diet. Anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama coping. Selain itu, lingkungan keluarga cepat menjadi faktor yang kritis dalam pengarahan individu terhadap sebuah krisis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien dan pasien serta penunggu pasien yang ada di ruang tersebut selama menjalani terapi hemodialisa mengenai diet pada pasien dengan hemodialisis. Itu sama dengan visi misi Bupati Kabupaten Pekalongan, Ibu Fadia, terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, dan setara serta berbudaya gotong royong. Untuk hal pertama, saya mengangkat identifikasi isu. Yang pertama, optimalisasi pendidikan kesehatan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi inisiasi dialisis di RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Dan yang kedua, ketidakdisiplinan penunggu pasien dalam melakukan 6 langkah cuci tangan. Untuk urgensinya, saya mengambil untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang diet cairan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi dialisis.
Yang untuk tahap pertama itu saya melakukan konsultasi untuk mengangkat isu, dan selanjutnya mengkonsultasikan materi yang berupa pembuatan video dan leaflet untuk diberikan edukasi saat edukasi pada pasien dan keluarga di ruangan hemodialisa respirator. Yang ketiga itu ada kegiatan penyuluhan yang saya lakukan langsung di ruang hemodialisa respirator. Dan selanjutnya saya lakukan juga evaluasi kepada pasien apakah materi yang disampaikan itu dapat dicerna dengan baik oleh pasien dan penunggu pasien. Dan kesimpulan yang ada, alhamdulillah pasien dan keluarga pasien dengan hemodialisa memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan materi yang diolah dengan menggunakan video. Pasien dan keluarga pasien lebih antusias serta video dapat digunakan di lain waktu saat kegiatan yang akan datang di ruang hemodialisa RSUD Kraton. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Apakah ada pertanyaan atau usulan dari apa? Ini kan penting banget ini Mas ya. Berarti pasien sama keluarga pasien itu harus pasien itu kan apa? Makannya itu kan benar-benar harus jatuh. Sampai konsumsi cairan terus apa? Pasti ini GHD itu benar-benar dibumikan enggak, disosialisasikan untuk pasien diajari sampai berhitung mana sehari harus berapa hasil biasanya itu biasanya kita sampaikan kepada pasien. Untuk itu biasanya setiap pasien datang sering kita edukasi, terutama pasien-pasien yang masih UDIM atau masih kurang baik dalam pengelolaan dietnya, pasti kita edukasi meskipun hanya dengan percakapan tanpa menggunakan leaflet ataupun video, pasti kita edukasi dengan percakapan dan tanya jawab langsung. Tapi yang sedikit cok sama gizi klinik enggak Mas? Konsul enggak? Untuk saat ini belum terkoneksi dengan gizi. Yang sama gizi yang di ruang rawat inap berarti. Biasanya pengaruh besar juga itu Mas. Pola diet pasien ini kan mesti rata-rata nih rumah kita tidak bisa mantau. Makanya tak taruh video. Ya udah, monggo teman-teman ada masukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.